Shalom Pak Jirmal, perkenalkan nama saya Esmeralda Vexnawekla. Di sini saya akan menjelaskan tentang stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi, yaitu Orde Baru. Langsung saja kita masuk dalam materinya. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah pada 27 Maret 1968 MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya, seperti stabilitas politik amanan, stabilitas ekonomi, dan pemilihan umum. Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Di antara penyimpangan tersebut adalah pelaksanaan demokrasi terpimpin dan pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak blok komunis. Sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh MPRS, maka pemerintahan Orde Baru segera berupaya menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara sekuen dengan melakukan rehabilitasi dan stabilisasi politik dan keamanan. Tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut adalah agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam melaksanakan rehabilitasi dan stabilisasi Polkam, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menggunakan suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan keamanan, yaitu security approach. Termaksud di dalamnya desukarmoisasi dan depolitisasi kekuatan-kekuatan organisasi sosial politik yang dinilai akan merongrong kewibawaan pemerintah. Sering dengan itu dibentuk lembaga-lembaga stabilisasi seperti Komtip pada tahun 1 November 1965, Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional 11 Agustus 1966, dan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional 1 Agustus 1970. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan terdiri dari 5. Yang pertama, menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasil pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun dan pemilihan umum. Yang kedua, menyusun dan merencanakan replita. Yang ketiga, melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. Yang keempat, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa G30 SPKI di setiap bentuk kerongrongan, penyelewengan, serta pengkhianat terhadap Pancasila dan UUD 1945. Dan yang terakhir, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme.